the fam, that's what they call me. I promise that you never be lonely. Be the fam, that's what they call me. Oke teman-teman, ketemu lagi channel Dimas Project. Kali ini saya mau pasang piston jenong lagi. Ini punyanya KLX ya. Sekarang saya pasang punya KLX untuk di NMAX juga. Dan kemarin saya udah pasang punyanya MI King. Hasilnya juga lumayan, nggak ada komplain sama sekali. Nah, saya minta teman-teman jangan skip videonya biar nggak salah paham nanti bagaimana caranya, apa saja yang dirubah. Nanti saya jelasin detail ya buat teman-teman. Oke, lanjut ke gininya ya, keterangannya ya, apa aja yang diganti ya, apa saja yang dirubah. Ikuti terus videonya. Nah, ini bedanya kemarin saya buat video yang pakai piston MI King. Itu jenongnya kita nggak perlu papas ya. Kalau jenongnya pakai MI King kita nggak perlu papas. Cuman kita langsung PNP, nggak perlu coak lagi, udah coakannya udah ada yang MI King. Tapi kelemahannya cuman topnya agak ke bawah ya, agak mendem dia pistonnya. Jadi jenongnya agak tinggi, itu sama aja ya sama ini. Ini top kompresinya itu lebih tinggi dari standarnya lagi 0,5 ya. Coba saya ambil yang standar. Nah, ini dia ya piston standarnya. Kita masukin lubang pen. Yang punya KLX. Saya pakai merek Vim ya. Vim KLX standar 58 pin 14 ya. Nah, yang perlu teman-teman rubah cuma dikit ya. Kemarin coakan KLX kan cuma 2. Ini saya coak lagi. Soalnya noken asnya udah diganti. Noken as pakai BRT ya. Dan ini jenongnya, tinggi jenong dari aslinya itu lagi 1,5 mili ya. Awalnya lagi 2 mili, tapi saya potong kikis ininya. Soalnya ini lebih tinggi dari standarnya lagi 0,5 ya pinggirannya nih. Top kompresinya itu lebih tinggi 0,5 dari standar ya. Teman-teman bisa ukur nanti kalau mau berganti. Ukur dulu pistonnya ya. Ini tingginya udah sama, saya bubut kemarin 0,5. Jadi jenongnya kan 2,5 mili, saya potong 1 mili lagi. Oke, biar nggak ketinggian nanti mentok ke busi. Ini businya. Dan untuk belakangnya itu nggak perlu rubah lagi, ini masih jauh. Untuk ring-ringnya itu sama, pennya juga sama ya, udah PNP. Jadi teman-teman kalau mau pasang yang punya KLX cukup coak piston sama bubut ininya 0,5 sama jenongnya dipapas 1 mili. Oke, segitu, mengerti teman-teman? Kalau sudah mengerti, mari kita pasang ya. Kita pasang komponennya semua. Dan ini nggak perlu polter ya, tinggal pasang PNP. Nah, jadi ini untuk harian tuh enak, nggak cepat overheat. Kompresnya juga berubah, udah padat ya. Oke, kita lanjut pasang ya. Nah, jangan lupa untuk noken asnya itu boleh standar, boleh diganti juga boleh ya. Ini saya noken as pakai T2 yang punya BRT ya. Soalnya ini noken, motornya masih standar, nggak diapa-apain, cuman oprek kirian doang. Dan ini porting juga enggak ya. Porting juga enggak, soalnya klepnya masih standar. Saya nggak mau porting, nanti takutnya putaran bawah dia ngempos ya. Ya setiap mekanik kan beda-beda caranya, tapi kalau saya nggak perlu porting soalnya klepnya masih standar ya, kecuali udah diganti 2219 atau berapa, itu lain lagi ceritanya. Oke, ini injektornya standar juga, klep standar, injektor standar, apa-apa semua standar ya. Ini langsung PNP doang, nggak perlu ngapa-ngapain lagi. Nih tinggal pasang aja ya. Mari kita pasang ke mesinnya. Oke, ini sebenarnya nggak perlu turunin mesin ya, soalnya tadi ganti kruas jadinya saya turunin mesinnya. Oke, itu penjelasannya, mari kita rakit. Nah, dan untuk packing itu masih pakai aslinya ya. Untuk packingnya pakai aslinya. Ini kita udah kasih oli ya, pistonnya udah kita pasang. Kita pasang bloknya.
posisi topnya seperti ini ya, agak mendem setengah mili ya, setengah mili. Nah pas ya, jadi nggak ada ngerubah apa lagi. Sebelum ini kita masukin ke sini dulu ya pistonnya, masukin ke ruang bakar. Apa mau plug nempel di sini semua atau ada yang mentok, itu cek dulu ya. Setelah dicek hasilnya nggak ngementok, kita pasang langsung aja, itu nggak apa-apa ya, langsung pasang aja. Packingnya masih pakai orinya. Oke, kita rakit headnya. Oke, packingnya juga kita pasang ya, biar nggak bocor radiatornya. Kita pasang headnya. Tensioner udah, kita pasang ini ya, headnya. Ring-ringnya jangan lupa kita pasang juga. Kalau udah pasang semua, nanti kita coba puter ya, puter magnetnya, puter apakah ada yang mentok ya. Kita pasang gigi timing lengkap semua, baru kita puter. Wah, kalau udah kita cek ya, kita putar dulu. Nah ini businya saya lepas pelan-pelan, rasain ada yang natap atau enggak. Nah nyaman ya. Nah kiranya udah nggak ada yang natap, kita lanjut rakit semuanya ya. Rakit, kita naikin mesinnya, coba langsung kita hidupkan. Oke, ikuti terus videonya. Oke teman-teman, ini mesinnya udah kepasang semua ya, dari CVT semua, radiator udah dikasih air. Nah ini knalpotnya masih standar ya, masih pakai yang standar aja. Coba kita hidupin ya, suaranya kayak apa. CVT-nya agak berisik ya, soalnya slidernya bunyi. Nanti sekalian perbaikin itunya, slidernya udah longgar. Coba kita gas ya. Nah, ini harus dilama dulu ya. Coba saya matikan dulu mesinnya. Nah, motornya harus direyan dulu, biar seharnya nggak baret nanti. Reyan dulu, cek radiatornya juga nanti apakah termostatnya bisa jalan atau enggak ya. Jadi motornya udah selesai, coba kita tes ride dulu ya, ada yang bunyi atau enggak, apa ada masalah atau enggak ya.